家好，你们好，我的名字是Ayudhya Sri Cahyani，终于接到第4节。Baiklah, di sini saya akan membuat suatu proyek video tentang menjelaskan satu materi pada modul 1 sampai 13. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang modul 7, yaitu mengenal kata tanya dan kata tunjuk. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi. 1. Kata tanya. Pada bab ini akan dibahas mengenai penggunaan kata tanya dalam bahasa Mandarin. Penggunaan kata tanya dalam bahasa Mandarin hampir sama dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebagai contoh, di dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa kata tanya yang umum digunakan seperti apa, kapan, di mana, kemana, kenapa, dan lain sebagainya. Begitupun dengan bahasa Mandarin, juga terdapat beberapa kata tanya. Kata tanya yang sering digunakan dalam bahasa Mandarin yaitu 1. Xianmei, yang artinya apa. Yang kedua, naer dan naili, yang artinya mana. Yang ketiga, xie, yang artinya siapa. Yang keempat, xianmei xie hao, yang artinya kapan. Yang kelima, wei xie mei, yang artinya kenapa. Yang keenam, zhen mei, yang artinya bagaimana. Yang ketujuh, zhen mei yang artinya bagaimana caranya, atau apa yang terjadi, atau bisa juga apa pendapat Anda tentang ini. Penggunaan kata tanya. Penggunaan kata tanya dalam bahasa Mandarin sebenarnya lebih sederhana dan simpel penggunaannya dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, kita harus meletakkan kalimat di depan kata. Di dalam bahasa Indonesia, kita harus meletakkan kata tanya di depan kalimat. Sedangkan dalam bahasa Mandarin, kita hanya meletakkannya di bagian akhir kalimat saja. Yang perlu dilakukan adalah mengganti unsur yang ingin ditanyakan dengan kata tanya yang sesuai. Berikut merupakan contoh penggunaan kata tanya dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, penggunaan xianmei. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, zhe xie shen mei, yang artinya apa ini. Contoh kalimat kedua, zhe xie wo de xiao ji, yang artinya ini adalah handphone saya. Contoh selanjutnya, ni si huan ji xian mei cai, yang artinya kamu suka makan makanan apa? Contoh selanjutnya, wo xie huan ji zuong guo cai, yang artinya saya suka makan makanan Cina. Yang kedua, penggunaan kata tanya naer dan naili. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, niyau hunar, kamu mau pergi ke mana? Contoh kalimat kedua, wo yao shushi xiao jian, saya mau pergi ke kamar mandi. Contoh kalimat ketiga, ni zai nali, artinya kamu di mana?
Contoh kalimat selanjutnya, 我在家, saya ada di rumah. Rumus penggunaan nair dan naili yaitu subjek plus kata kerja plus nair dan naili. Sementara rumus untuk penggunaan shenme yang pertama tadi yaitu subjek plus kata kerja plus shenme plus kata benda. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan kata tanya she. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, ni shi she, kamu siapa? Contoh kalimat kedua, 我是他的朋友. Artinya, saya adalah teman dia. Rumus penggunaan kata tanya she yaitu subjek plus se atau hui. Selanjutnya, penggunaan kata tanya sen me xie hao. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, ni xian me xie hao lai. Artinya, kapan kamu datang? Contoh kalimat kedua, 我明天来. Artinya, saya besok datang. Contoh kalimat selanjutnya, 你们先me xie hao zuo. Artinya, kalian kapan pergi? Contoh selanjutnya, 我们下个月走. 我们下个月走. Artinya, kami pergi bulan depan. Rumus penggunaan kata tanya shen me xie hao yaitu subjek plus shen me xie hao plus predikat. Selanjutnya, penggunaan kata tanya wei xie me. Contoh kalimatnya yaitu wei xie me bu xing. Artinya, kenapa tidak bisa? Contoh kalimat kedua, 为什么你喜欢我? Artinya, kenapa kamu suka saya? Contoh kalimat ketiga, 你为什么不吃? Artinya, kenapa kamu tidak makan? Selanjutnya, penggunaan kata tanya zenme. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, 你们zenme xue zong wei. 你们zenmen xue zong men. Artinya, bagaimana kamu belajar bahasa Mandarin? Contoh kalimat kedua, 你怎么来这么多钱吗? 你怎么来这么多钱吗? Bagaimana cara kamu datang? Apakah naik motor? Contoh kalimat selanjutnya, 这个天 nau zen meyong. Artinya, ini komputer. Bagaimana cara menggunakannya? Yang terakhir,
Penggunaan kata tanya zenmeiyang. Contoh kalimatnya yaitu Ni juai de xie ge dao xie zenmeiyang. Artinya, menurut kamu universitas ini bagaimana? Contoh kalimat kedua, Nin de shen ti zenmeiyang. Artinya, bagaimana kondisi tubuhmu? Contoh kalimat ketiga, Ni jui de xie ge zenmeiyang. Ni jui de xie ge zenmeiyang. Bagaimana menurut Anda makanan ini? Selanjutnya yang kedua, kata tunjuk. Dalam bahasa Mandarin, kata tunjuk terdiri dari dua, yaitu ze dan na. Kata ze memiliki arti ini dan kata na memiliki pengertian itu. Sebagai kata tunjuk, kata ze dan kata na digunakan kepada kata benda. Entah itu kata benda berbentuk nyata atau yang tidak berbentuk atau abstrak. Ciri khas dari kata tunjuk adalah selalu muncul pada awal kalimat dan berfungsi sebagai penanda subjek dalam kalimat. Contoh kata tunjuk yaitu yang pertama, Na shi de yifu. Artinya, itu adalah baju adik laki-laki saya. Yang kedua, Ze xie mama de xianbao. Ini adalah dompet milik ibu. Contoh selanjutnya, Ze se mai mai de yao. Ze se mai mai de zhou ye. Ini adalah PR milik adik perempuan saya. Contoh selanjutnya, Na shi baba de yanqing. Na shi baba de. Na si baba de yanqing. Ini adalah kacamata milik ayah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam menjelaskan materi modul ke-7. Kalau ada pengucapan yang salah dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Xie xie dacia.